Semangat sekali. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Aduh, suaranya masih kurang kencang. Selamat malam sekali lagi. Malam Maria, Devina, happy to see you. Ada Johan, ada Yanita di belakang sana, share kita ya. Kevin makin ganteng, gak ada kacamata, tepuk tangan dulu dong. Ya inilah kalau Tomingse masih muda begini ya. Masih ada yang kenal Tomingse? Udah gak ada yang kenal. Ketahuan tuanya. Terima kasih walaupun saya tua tapi saya merasa muda karena ada teman-teman di sini hadir semua. Oke, teman-teman, saya merasa betul sih kita social distancing, jaga jarak, tapi nggak gini juga dong. Coba boleh dong dempetan ke kanan, majuan. Devina coba ke kiri. Ada temannya lagi nggak di sana? Oh, Janita di sana. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Oh, ada Johan juga di situ ya. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Kok saya merasa senggang amat ya. Tapi enak ya kok buat goyang-goyang ya teman-teman. Saya harus sapa teman-teman di Zoom. Teman-teman di Zoom, shalom. Kalau yang bisa on cam, saya undang on cam ya. Biar bisa kita lihat juga di onsite. Ada Rika. Halo sis Rika. Sebentar, nih Rika yang mana ya? Ngontek dulu. Oh iya, ini udah pernah datang yang minggu lalu ya, temannya Johan, betul ya? Iya betul. Oke, shalom sis Rika, terima kasih udah hadir lagi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan doa malam hari ini, karena ruangannya lega dan agak dingin, kita hangatkan bersama. Yuk, saya undang kita berdiri. Kita mau gerak-gerak sedikit. Ini kan udah pada saling kenal nih, gak usah malu-malu ya. Malu-maluin banget sih, masih malu-malu. Apa coba? Oke, yuk kita percaya bahwa Tuhan ada dimanapun, amin. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada. Suka dan duka dia selalu ada. Oke, kita mau mendaki gunung yang tinggi, ke lembah yang curam pun Tuhan akan tetap ada, amin. Amin. Oke, mari semuanya yang sudah tahu gerakannya, kita bertepuk tangan, kita bergerak, kita memuji Tuhan. Siap? 1, 2. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melintasi pada rumput hijau membentang. Siapa? Yesus beserta. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus beserta. Kanan kau ada, kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Oke, ekspresinya. Di suka kau ada, tangis. Di duka pun kau ada. Berapa? Yesus. Oke, sekarang saya mau ngeliat yang cowok-cowoknya aja. Daki. Cowok-cowok gerak. Ku turun lembah yang curam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus. Sekarang cewek-ceweknya jangan mau kalah ya, siap. Daki gunung yang tinggi. Alright. Ku turun lembah yang curam, melintasi padang rumput hijau membentang. Kenapa? Yesus beserta. Oke, bersama-sama. Kanan kau ada, kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Ekspresi.
semuanya yang sudah datang dengan begitu semangat. Haleluya. Hari ini kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa ya. Tahu nggak kenapa? Coba lihat di belakang ada siapa yang baru hadir. Halo Kesia, kata halo Kesia. Yang lagi nyatet-nyatet namanya, nggak ada yang nemenin. Halo Rian. Luar biasa teman-teman. Terima kasih sekali ya. Jujur banget hari ini saya sendiri sempat merasa berat. Kenapa? Kok Yuda kok berat? Iya berat badannya. Bukan cuman berat badan. Ya teman-teman tim kita ada beberapa yang lagi sakit, ada beberapa yang lagi mau datang tapi nggak bisa karena ya kita kan masih ada lah ya pandemi ini belum berakhir gitu ya. Ada yang sedikit gejala, udah jangan datang dulu, gue bilang nggak apa-apa. Nah tapi mereka sangat ingin datang, makanya mereka di Zoom dan mereka mendoakan kita saat ini. Ya terima kasih teman-teman. Saat saya tadi berdoa tim, saya sungguh merasakan walaupun banyak tantangan, namun saya percaya justru karena ada tantangan itu kita mau diajak Tuhan bertumbuh lebih luar biasa lagi. Amin. Hari ini tema kita apa teman-teman? Ada yang ingat? Oh itu lost but found, artinya nyasar ketemu ya gitu ya. Ya teman-teman, mungkin dalam hidup banyak ya kita merasa lagi nyasar nggak tahu kemana, tapi Tuhan yang menemukan kita. Hari ini kalau teman-teman di sini bukan karena kita tim PD-nya yang hebat, bukan karena tim yang bikin posternya kreatif, mereka kreatif sih, mereka sangat kreatif. Tapi justru dalam kekreatifan itu Tuhan memakai kita untuk menyentuh hati teman-teman sekarang. Dan saya sangat bersyukur, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan juga rindu sama teman-teman. Percayakah teman-teman bahwa Tuhan begitu rindu? Siapa yang merasa Tuhan begitu rindu pada Anda? Angkat tangannya dong tolong. Amin, haleluya, semua angkat tangan. Malam hari ini biarkan kita bawa kerinduan kita bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita buka persoalan doa kita malam hari ini dengan tanda yang menyelamatkan pengorbanan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, selamat malam. Puji dan syukur Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, begitu banyak tantangan yang terjadi. Namun kami begitu bersyukur Tuhan, di balik kelemahan, kuasa Tuhan Kau nyatakan pada kami malam hari ini. Tuhan, banyak sekali hati yang masih rindu Tuhan untuk kembali kepadamu. Kami mau berdoa untuk mereka juga pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kerinduan-Mu yang menjamah mereka saat ini. Biarlah kerinduan-Mu Bapa yang memanggil mereka saat ini. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami yang sudah lama tidak hadir dalam komunitas kami, dalam PD kami. Pakai malam hari ini Tuhan, malam yang mungkin hanyalah acara biasa-biasa saja di mata manusia, namun Tuhan Kau membuat menjadi acara yang begitu luar biasa, sehingga kerinduan-Mu Bapa boleh tersampaikan. Mereka yang sudah lama tidak hadir, kami berdoa Tuhan, malam hari ini mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Sebab Engkau adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Kau adalah Bapa yang merindukan anak-anak-Nya. Malam hari ini Tuhan, bawa kami kembali kepada pelukan, bawa kami kembali ke dalam kasih. Kaulah Bapa kami yang begitu besar kasih setia. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku mengenal-Mu, ajarku turut beriman
waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. Dengan senang hati kami bawa kembali rasa syukur kami, sebab kami memiliki Engkau, Allah kami, Bapa kami yang begitu sayang. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Kami sebut Engkau Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Beri kami hati untuk menyembah-Mu Tuhan, dan bersyukur setiap waktu, setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih Bapa, demikianlah Engkau mengasihiku. Kami begitu berharga, biji matamu, Kau berikan semuanya Tuhan, semua yang ada padamu, seperti demikian Kau menuntun langkah kami, Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. Inilah doa kami Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sebab kami ini berharga di mata-Mu. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Kami angkat tangan kami dan hati kami, demikianlah Kau menuntun langkahku, sebab kami percaya hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Serukan sekali lagi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan kami
bersyukur kita bersama-sama saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendapatkan kami kembali. Terima kasih Bapa, hari depan kami indah Kau beri. Terima kasih Bapa atas orang tua kami. Terima kasih Bapa atas orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas orang-orang yang masih menerima kami apa adanya. Dan terima kasih Bapa, walaupun badai hidup menerpa kami, Tuhan Kau masih ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, menjauhi Roh-Mu, Engkau akan tetap ada mendapati kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila hari ini kami boleh berdiri di sini Tuhan, semua karena kerinduan-Mu yang besar, lebih besar dari permasalahan kami, lebih besar dari keegoisan kami, lebih besar dari tembok-tembok penghalang kami. Kerinduan-Mu telah memenangkan kami kembali malam hari ini. Dan kami saat ini boleh merasakan betapa indahnya berkumpul dan merasakan hadirat-Mu, merasakan pelukan-Mu. Tuhan, malam hari ini ya hari pertama kami menjalani kembali pulang ini Tuhan. Kami mau OTW pulang Tuhan ke hadirat-Mu, ke pelukan-Mu Tuhan. Malam hari dan malam di mana kami boleh mulai melangkah. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara malam hari ini. Kami serahkan teman-teman yang sebentar lagi juga akan datang bersama-sama dengan kami. Teman-teman yang telah Engkau jamah dan kerinduan-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami membuka persekutuan doa kami dengan sukacita dari surga, dengan sorak-sorai dan gegap gempita menyambut kehadiran-Mu Sang Raja. Malam hari ini biarlah Tuhan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, bertahtalah di atas puji-pujian kami, dan kami serukan kemuliaan ialah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan tepuk tangan sama-sama Tuhan. Yeah. Malam hari ini bila kita mau menerima sukacita dari surga. Amin. Siap. Goyangkan kakimu, goyangkan tanganmu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelos. Sekali lagi terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan, dapat rasakan kasih, taklukan badai yang bergelos. Semua tahu siap. Bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Amin. Hari ini kita rasakan kuasa Tuhan mengalir. Amin semuanya. Siap? Sekali lagi. Siapa yang siap menerima sukacita malam hari ini? Boleh lihat tangannya. Siap ya semua? Siap terima? Siap. Oke, katakan bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih yang dirisum di gerak di tengah badai yang bergelor. Sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan
Sukacita surga nyata, hey, penuhiku. Sekali lagi tanda tas suaranya teman-teman saja. Kurang kenceng. Kau ada dalam hatiku. Haleluya. Takkan patah semangatku. Takkan hilang. Takkan hilang kekuatan. Sama-sama semangat. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita nyata, hey, penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga siap. Hey, sekali lagi. Sukacita surga. Hey, sekali lagi. Sukacita surga. Lebih kencang. Penuhiku. Lu bawa kita semua. Haleluya. Semua merasakan sukacita Tuhan malam hari ini. Saat Tuhan sungguh hadir yang akan memenangkan setiap jiwa. Amin. Siap, semua tangan di atas. Katakan, Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Kau terbesar Tuhan. Malam hari biar kemuliaan yang kami rasakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Tuhan, buat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Tuhan, mari semua katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua serukan, Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua tangan di atas, memuji Tuhan malam hari ini. Siap, katakan haleluya, haleluya. Segenap hati aku memuji, sejiwa aku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Tuhan, semua mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua siap, katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Siap, semua tangan di atas. Kau terbesar dan mulia, semua tangan memuji Tuhan. Ajaib semua Perbuatanmu, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Siap, biarlah semua memuji. Siap, serukan, Kau terbesar. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
sungguh luar biasa Tuhan. Malam hari ini Engkau berada di depan kami. Malam hari ini Engkau berada bertahta di atas puji-pujian kami. Malam hari ini Tuhan, biar kami boleh semakin dalam lagi merasakan cinta-Mu. Biar malam hari ini Tuhan, Kau memulihkan hati yang terluka. Biar hari ini Tuhan, Engkau kembali mencurahkan kasih-Mu, mencurahkan Roh-Mu. Sebab kasih-Mu yang begitu dalam, lebih dalam dari apapun. So oleh karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, Kau rela mengorbankan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, namun Kau anugerahi hidup yang kekal. Biar saat ini Tuhan, kami boleh merasakan dalamnya kasih-Mu Bapa, memeluk kami, membersihkan kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Inilah ungkapan hati kami Tuhan, inilah ungkapan kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, amin, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah
ku sembah Allah yang terindah. Amin. Pulihkan kami Tuhan. Malam hari setiap hati yang rindu. Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidup, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah. Kami sembah Kau Tuhan, sembah-Mu Tuhan. Kami buka tangan kami Tuhan, biarlah kasih-Mu selalu tercurah atas kami. Tercurahlah saat ini setiap kasih-Mu Bapa. Tercurahlah saat ini setiap karunia-Mu Roh Kudus. Bantu kami, pulihkan kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Biar kasih-Mu mula-mula-Mu Bapa saat ini hadirlah, hadirlah, hadirlah di tengah-tengah kami. Bertatalah, bertatalah, anak domba-lah bertatalah. Ya Rabbalalasi, Imaranya Kinaranya Ralalasi. Di tengah-tengah badai itu Engkau yang menenangkan. Kimara balalala shikira da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 . Kira mana malalala shikira balalala. Ya rabahala manarada sikina nananananananana. Shikira malalala shikira nanana. Shimala balalala. Shikira balalala shikira manananananana. Hinara balala shikira nanana. Seorang sahabat tempat ini, saya sungguh merasakan dari awal bahkan badai hidupnya begitu besar, badai hidupnya begitu bergelora. Namun melewati puji-pujian malam hari ini tanpa kebetulan, namun karena rencana Tuhan. Hatinya saat ini sedang dipulihkan. Tuhan sedang menenangkan badai yang ada di dalam hidupmu. Malam hari ini bilang kau datang bukan karena kebetulan. Lagu-lagu yang hari ini ada bukan karena kebetulan. Semua karena Bapa mengasihimu. Bapa merindukanmu.
engkau saat ini merasakan kerinduan, percayalah aku Allah Bapamu. Aku lebih rindu lagi padamu anakku. Saat ini aku menjamahmu dengan kerinduan-kerinduanku. Aku mengubah hatimu kembali baru. Hatimu yang kotor, hatimu yang hitam, hatimu yang banyak luka, berikan padaku saat ini anakku. Berikan padaku. Aku akan menggantikannya dengan hatiku, hati yang dipenuhi oleh api cinta. Aku yang menanggung segala penderitaanmu saat ini. Pulihlah engkau, sembuhlah engkau. Terima kasih Bapa atas lawatanmu, atas indahnya hadiratmu dalam ketenangan dan heningan ini Tuhan. Kami boleh memandang wajah-Mu dan melihat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan duduk diam dan mendengarkan firman. Dengan berkat yang tercurah atas anak-Mu saat ini yang Kau pilih di antara kami, Bro Roy Afis Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulutnya bukanlah dari pikiran manusia belaka, namun Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan dan menguduskan. Setiap perkataan yang keluar saat ini dari mulutnya Tuhan, biarlah akan menjadi suatu bibit yang boleh tinggal dalam hati kami, hati yang telah kami buka, hati yang telah digarap oleh kuasa-Mu, oleh kuasa puji-pujian-Mu. Biarlah bibit tersebut boleh tinggal Tuhan, menetap dan bertumbuh dengan akar yang begitu kuat. Biarlah malam hari ini kami boleh lebih dalam lagi merasakan rindu-Mu Bapa. Kami mau duduk diam dan tenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala amat. Amin. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Luar biasa teman-teman. Silakan boleh duduk. Dan persilakan bro terkeren kita Roy Alvis. Silakan bro. Thank you. Ya, selamat malam semua, shalom. Perkenalkan, saya dengan Roy Alvis. Saya sudah punya satu istri, satu anak, dan sehari-hari bekerja di salah satu bank. Kantor saya di Blok M, jadi saya tinggalnya di BSD. Setiap hari saya commute, saya pakai kereta karena menurut saya lebih cepat sekali. Karena nggak tahu kenapa saat ini semakin macet sekali ya. Sudah mulai macet sekali perjalanan, jadi setiap hari saya naik kereta itu sangat cepat sekali. Dari BSD sampai ke Blok M itu cuma 20 menit. Dan itu setiap hari saya lakukan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, nanti kita akan belajar dari dua perikop. Yang pertama adalah perikop yang sudah sering kali kita dengar, yaitu perikop Bapa yang Maha Rahim. Di mana itu kira-kira perikop itu? Ada yang tahu nggak? Bapa yang penuh belas kasih. Itu adalah perikop, nanti kita akan sama-sama baca. Perikopnya agak panjang, tapi itu yang sangat terkenal, yaitu perumpamaan anak yang hilang. Nah, kenapa kok saya tadi bilang Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Rahim? Karena sebenarnya kalau kita mau benar-benar merenungkan perikop itu berbicara tidak sekedar berkaitan dengan si anak yang hilang. Tapi kita mau lihat betapa papahnya luar biasa sekali. Nah, hati papah inilah hati yang dimiliki oleh Tuhan. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan kita bisa melakukan segala hal. Tapi sayangnya dia ada satu hal yang dia nggak bisa lakukan, yaitu dia berhenti mengasihi kita. Dia nggak bisa lakukan itu. Nah, oleh karena itu malam hari ini nanti perikop anak yang hilang, dan satu lagi kita akan belajar dari seseorang
yang begitu berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat, yaitu Sakeus. Nah, oke, pertama kita akan belajar dulu dari perikop Sakeus, yaitu di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Teman-teman bisa ditampilkan ayatnya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, ya teman-teman sambil lihat, nanti saya sambil bacakan juga ya. Perikop di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 tentang Sakeus. Saya sambil bacakan ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yalah Roh Kudus, kami sungguh rindu akan jamahan-Mu. Engkau bekerjalah sebebas-bebasnya, dan kiranya firman yang tertabur pada malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan melaksanakan seperti apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman ini berkuasa mengubahkan hati kami, membangkitkan semangat kami, dan memberikan kelegaan bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Semua doa ini kami haturkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Dari perikop Sakeus kita akan belajar satu hal, yaitu Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, bukan untuk mencari orang yang suci, bukan untuk mencari orang yang kudus. Karena kalau Yesus datang untuk mencari orang seperti itu, kita semua di tempat ini percuma tadi memuji menyembah Tuhan. Karena kita semua nggak ada yang kudus, nggak ada yang suci. Walaupun kalau saya mau boleh ini ya, boleh kasih suatu penguatan pada teman-teman semua. By the way, kita ini pun juga bisa dibilang santo. Santo Royce, ada Santo siapa itu namanya, aku jadi lupa. Santo siapa ini yang pakai? Iya. Rian, ya, Santo Rian. Kemudian namanya siapa? Kelly, Yevi, Santo Yevi. Kemudian Santa Yevi, siapa? Kevin, Johan, ya. Terus kemudian ada Santo Yuda. Semua daripada kita bisa dibilang kita ini orang kudus. Karena apa? Karena Allah Bapa di surga ketika melihat kehidupan kita, Dia tidak melihat apa yang kita buat, apa yang menjadi kelemahan dan dosa kita, karena ini kabar baik. Dia melihat kita
ada darah yang tertumpah 2000 tahun yang lalu. Jadi hari ini kalau saya seringkali ngomong ke orang-orang itu dengan bahasa dengan sangat mudahnya adalah dosa kita di masa lalu, dosa kita hari ini, dan dosa kita di masa depan, semuanya sudah diampuni. Sudah ada Yesus Kristus yang berkorban. Saya cari salib enggak ada di sini. Oh, enggak ada. Oh ini. Nah, sudah ada Yesus Kristus yang berkorban 2000 tahun yang lalu. Dan korban itu cukup sekali darahnya tercurah bagi setiap daripada kita. Nah, tapi dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita menjadi orang yang mempertanyakan lagi kasih Tuhan. Hal pertama yang mau kita belajar adalah kasih Tuhan itu unconditional love, unconditional, tidak ada syaratnya. Jadi bukan berarti kita kalau berbuat kudus, suci, dia semakin mengasihi kita. Atau kalau kita berdosa, dia semakin membenci kita. No, nggak ada urusannya dengan perbuatan kita. Kita mau berdosa, kita mau kudus, kasihnya tetap. Karena ada tertulis di kitab Roma, dia sudah mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Dalam artian bahwa kasih Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap daripada kita, namun kasihnya tidak murahan. Gratis, cuma-cuma, tapi tidak murah, dan itu sangat mahal sekali. Semahal apa? Semahal darah Yesus. Jadi puji nama Tuhan, kalau dari kita malam hari ini ada iman dalam hati, kita dengan lidah mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu semua saya boleh bilang itu kerja Roh Kudus. Karena dengan kita punya iman Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat, tapi ada tertulis itu adalah pemberian Allah dan jangan ada seorang pun yang memegahkannya. Nah maka bagi kita yang sekarang sudah mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bagian kita saat ini adalah hidup kita ini menjadi kesaksian bahwa benar-benar ada Yesus dalam hidup kita, agar supaya setiap orang yang bertemu dengan kita, hidupnya berubah. Kepengenkan itu ya, hidup kita sudah dirubahkan. Kemudian ketika kita membawa Yesus dalam hidup kita, ada Yesus dalam hidup kita, siapapun yang kita jumpai, hidupnya berubah gara-gara berjumpa dengan kita. Mau keluarga kita, mau teman kantor, teman sekolah, siapapun yang ketemu dengan kita, hidupnya berubah. Nah, dengan kisah Sakeus, satu hal tadi saya di awal bilang bahwa Yesus datang bukan untuk mencari orang yang kudus suci, jelas sekali di ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus kenal Sakeus. Dan karena Sakeus ini badannya pendek, jadi dia harus naik pohon ke atas. Dan ketika Yesus tiba, dia langsung lihat ke atas dan dia panggil namanya. Padahal sebelumnya nggak pernah ketemu. Itu mau memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sekali-sekali tidak pernah memandang rendah orang berdosa. Sakeus bagi kebanyakan orang masyarakat di sana adalah orang berdosa karena dia pemungut cukai. Itu pandangan masyarakat pada umumnya pada saat itu, pada saat konteks ini. Tapi ada satu pribadi yang ketika semua orang memandang bahwa pemungut cukai adalah orang berdosa, tapi ada satu pribadi yang tidak memandang rendah Sakeus. Dia melihat ke atas dan dia menyuruh Sakeus turun, aku mau ke rumahmu. Dan dia kenal hati Sakeus. Kita lihat setelah itu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah ini ayat ke-7 ya, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Orang-orang bilang, ia menumpang di rumah orang berdosa. Masa Yesus kok numpang di rumah orang berdosa? Kalau dia anak Allah kan dia tahu manusia seperti apa ini Sakeus. Tapi justru ketika saat itu Sakeus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubahkan hati kita. Kita akan menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan. Yesus tanpa banyak berbicara, tapi dia berjumpa dengan Sakeus. Saat itu juga Sakeus menjadi orang yang sangat-sangat murah hati sekali. Dia ngomong, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Yesus ada minta enggak? Ada menyuruh enggak? Enggak. Tapi justru gara-gara berjumpa dengan Yesus, hatinya berubah.
Nah, saya yakin dan percaya teman-teman di tempat ini semua juga hari ini hatinya berubah. Bukan karena kita disuruh, diperintahkan Tuhan atau apapun itu, tapi hatinya berubah gara-gara cuma hanya ketemu dengan Yesus menjadi hati yang berubah. Nanti dalam berjalannya waktu, dengan hati yang berubah setelah ketemu dengan Yesus, hati yang seperti menerima kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di sini teman-teman yang merasa bahwa aku tahu firman Tuhan, tapi bergumul dalam melakukannya. Kayak nggak ada kuasa dalam melakukan firman Tuhan. Aku tahu firman Tuhan harus mengampuni. Aku tahu firman Tuhan harus jaga kekudusan. Aku tahu firman Tuhan A, B, C, D. Tahu semua firman Tuhan, tapi seakan-akan dalam kehidupan ini tidak ada kuasa untuk melakukannya. Siapa yang ada merasa seperti itu? Saya tahu, tapi kok saya nggak bisa kuat ya dalam melakukan, nggak bisa setia dalam melakukan firman Tuhan ya. Itu semua adalah masalah, kembali lagi adalah masalah hati. Kita perlu ketemu lagi dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan gimana? Klise. Semua orang udah tahu. Dalam doa, dalam saat teduh, dalam pujian, penyembahan. Tapi justru karena hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, tapi justru hal-hal yang kecil inilah yang akan menentukan perkara besar di dalam hidup kita. Nah, seringkali dalam hidup kita neglect itu apa ya? Mengabaikan perkara kecil. Maka ketika perkara kecil aja kita nggak setia, contoh perkara kecil apa? Misalkan doa deh, saat teduh misalkan ya, bangun pagi, doa atau malam sebelum tidur, ada yang doa rosario setiap hari, atau rutin baca kitab suci dari kalender liturgi, atau mungkin sehari 2 bab 2 pasal, itu kan saat hal-hal kecil. Tapi ketika kita tidak rutin, tidak setia pada hal kecil, maka apa alasan Tuhan untuk beri kita hal besar? Karena hal kecil aja kita nggak setia, apa alasan seseorang bisa kasih kita hal besar? Contohnya nggak usah Tuhan deh, kita aja. Misalkan ada seseorang yang kita minta tolong untuk hal kecil, tapi dia nggak bisa accomplish, nggak bisa menyelesaikan kecil aja. Masa kita mau kasih dia kepercayaan yang lebih besar lagi? Kita secara logika manusia aja. Pasti kita sebagai manusia, kita akan memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan kepada mereka yang telah tanda kutip lulus di dalam perkara-perkara kecil. Nah, kabar baiknya Tuhan nggak minta kita melakukan segala hal sampai jadi martir, sampai jadi kemana-mana mewartakan firman Tuhan, kemana-mana pelayanan segala macam. Enggak. Sampai seperti itu puji nama Tuhan, kita dipakai secara khusus luar biasa. Tapi yang Tuhan minta adalah hal kecil. Nah, hal kecil misalkan seperti berdoa, berpuasa, baca firman, memberi. Tahu nggak, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bukan untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa aku ini setia. Tapi semakin saya merenungkan ya, ketika saya ini baca firman, duduk diam berdoa rosario 20 menit 1 putaran, atau kemudian saya memberi dari gaji saya berapa persen saya beri untuk gereja atau untuk PD ini, itu bukan untuk membuktikan kita pada Tuhan, tapi membuktikan kepada daging kita bahwa aku hidup tidak dipimpin oleh keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Karena 3 hal ini bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu berasal dari dunia ini. Nah, dengan teman-teman di tempat ini melakukan hal-hal kecil, berdoa, berpuasa, baca firman, memberi persembahan, itu teman-teman membuktikan pada diri sendiri, aku menang atas keinginan dagingku. Aku menang atas keinginan mataku. Aku menang atas ego dan keangkuhan hidupku. Jadi bukan untuk membuktikan apa-apa ke Tuhan. Tuhan nggak perlu bukti. Nanti lihat ketika kita pelan-pelan, mungkin jatuh bangun melakukan hal kecil. Memang nggak gampang. Karena seringkali kan kita terjatuh itu kan hal kecil ya, kerikil. Kalau ada besar, batu besar, kita nggak mungkin akan kesandung, kita akan minggir. Tapi gara-gara hal-hal yang kecil, bisa kesandung, bisa jatuh. Nah, makanya itu kita belajar dari Sakeus adalah hati yang berubah setelah perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Yesus bilang seperti ini, ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham,
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini tema kita kan? Lost but found. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, baru kita masuk ke perikop selanjutnya, yaitu perikop anak yang hilang. Di Lukas 15. Oke. Ayatnya cukup panjang. Nanti saya kasih PR aja, teman-teman baca lagi perikop anak yang hilang di rumah, direnungkan nanti sebelum tidur menjadi saat teduh teman-teman. Atau kalau sudah ngantuk banget ya buat besok pagi lah. Bangun pagi buat saat teduh teman-teman untuk merenungkan perikop anak yang hilang. Nah, tapi dalam Lukas 15 ini ada yang luar biasa. Perumpamaan tentang yang hilang ini itu ada 3 ternyata. Enggak hanya anak yang hilang, tapi kalau kita lihat sebelumnya itu ada domba yang hilang dan juga ada dirham yang hilang. Nah, ini saya akan jelaskan beberapa perbedaannya sambil kita belajar sedikit firman Tuhan, yaitu kalau domba yang hilang ini ada gambarnya nih. Saya nggak tahu ini apakah benar yang perikop itu, tapi ya anggap aja ini perikop ketika itu ya. Diceritakan bahwa perumpamaannya adalah seorang gembala punya 100 domba, ada satu yang nyasar, apakah tidak ia meninggalkan yang 99 dan dia mencari yang satu. Ketika ketemu ada yang satu, dia akan gendong di pundaknya dengan sangat sukacita. Gembala itu akan menemukan yang satu dan dia sukacita sekali. Nah, ini mungkin gambarnya seperti ini ya. Ada satu domba yang hilang, dia cari. Kemudian ada satu lagi dirham yang hilang. Dirham itu semacam benda, semacam perhiasan yang sangat dibutuhkan ketika ada suatu pesta perkawinan waktu di Israel. Nah, ketika pesta perkawinan sudah dekat, dirhamnya nggak ketemu, ini orang kan ketir-ketir. Ini ibarat kalau orang mau merit, udah mungkin kurang hamin berapa, tapi misalkan belum beli cincin merit atau belum beli persembahan untuk ke altar gereja, itu kan pasti bingung banget, pasti akan cari-cari semua. Nah, ini benda, dan dirham yang hilang ini orangnya yang mencari. Sama seperti domba yang hilang, gembalanya yang mencari. Tapi kenapa kok di perikop anak yang hilang, bapaknya tidak mencari? Enggak ada tertulis kan, bapaknya mencari anaknya yang hilang. Anakku kemana kamu? Dia mencari sampai ke ujung mana-mana. Karena semua daripada kita di tempat ini adalah manusia, anak yang hilang. Ibarat kita kalau anak yang hilang, kita manusia, dan inilah bukti bahwa kasih Tuhan sungguh-sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Kita dikasih kebebasan. Dan dengan kebebasan itu kita bisa memilih mau balik pada Tuhan atau terus dengan jalan kita sendiri. Maka enggak ada tertulis bapaknya cari anaknya yang hilang. Tapi justru kebebasan itulah bukti sederhana bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa Allah sungguh-sungguh sangat percaya pada kita, sama dia memberi kebebasan pada kita. Nah, tapi luar biasanya di perikop anak yang hilang, kita belajar dari si bungsu ya. Langsung aja ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, teman-teman tahu ceritanya, ini anak yang bungsu, dia kan setelah dapat semua warisan dari orang tuanya, dia pergi ke negeri seberang, kemudian dia menghabiskan berfoya-foya, itu dalam artian di sini diumpamakan dia jatuh dalam dosa, dia lari dari bapaknya, lari dari Tuhan. Dalam kedosaannya dia akhirnya merasakan bahwa aku semakin mati kelaparan. Kemudian dalam benaknya ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang pertama ya, ini dalam hati si bungsu. Karena dia sudah merasa, aduh, nggak enak hidup dalam dosa. Ini si bungsu menggambarkan orang yang frustasi dalam dosa. Siapa bilang dosa itu enak? Itu tipu muslihat iblis. Memang kelihatannya menggoda di awal, tapi ketika kita sudah jatuh dalam dosa, itu adalah saat-saat kalau saya boleh bilang itu saat-saat yang paling tidak enak, saat-saat yang paling mengerikan, saat-saat yang paling
nggak enak dalam kehidupan seorang manusia. Tahu teman-teman, ketika Yesus dia di kayu salib tergantung, ada saat-saat di mana dia merasa bahwa Bapaknya berpaling dari kehidupannya. Eloi, Eloi lama sabachthani, Bapakku, Bapakku di mana engkau? Itulah saat-saat di mana Yesus menjadi orang yang paling terkutuk, menjadi orang yang paling berdosa ketika Bapaknya tidak mau melihat dia. Karena semua dosa manusia di muka bumi ditimpakan di dia, dan dia harus mati bagi dosa-dosa kita. Nah, rasanya itu seperti itu loh. Kalau kita hidup dalam dosa, saya pun juga pernah jatuh dalam dosa. Rasanya ketika saya jatuh dalam dosa ada sesuatu kehampaan, ada sesuatu damai sejahtera, ada sesuatu sukacita yang kayaknya diambil. Dan dalam hidup ini rasanya kok nggak bisa plong, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan. Itu buah-buah dari dosa. Maka jelas tertulis upah dosa adalah maut. Jadi jangan mau ditipu si jahat. Dosa itu enak, dosa itu nggak apa-apa. Ketika kita sekali melakukan dosa, inilah yang dirasakan oleh si bungsu. Di sini aku mati kelaparan. Itulah orang-orang yang berdosa merasakan sangat menderita dalam jiwanya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dosa membuat orang merasa rendah diri. Dosa membuat seseorang merasa gambar dirinya rusak. Dosa membuat seorang minder. Dosa membuat orang dia bilang kan, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dosa itu menurunkan nilai hidup kita. Jadi ada 3 hal ya. Pertama, si bungsu masih dalam hatinya nih. Dia ngomong seperti ini, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Si bungsu ini sudah mulai berpikir, nanti kalau aku ketemu papaku, aku mau ngomong 3 hal ini supaya istilahnya enggak membuat papa kesel-kesel banget lah. Kan dia udah lari bawa harta, foya-foya, dia kemudian miskin, telantar, dia mau balik lagi. Nah, dia mau ngomong sama papahnya, Pah, aku sudah berdosa nih sama papa dan sama surga. Kemudian yang kedua, aku nggak layak disebut sebagai anak papa. Yang ketiga, nggak usah anggap aku anak, nggak apa-apa, anggap aja aku orang upahan, anggap aja aku budak hamba. Jadi di pikirannya si anak sudah seperti itu, supaya dia nggak dianggap dia kok biadab banget nih anak, ya. Nah, tapi lihat ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi di awal saya bilang, anak yang hilang, papanya nggak mencari, tapi papanya nungguin. Sama dengan kita hari ini, Bapa di surga tungguin kita. Dia sebenarnya pengen banget kita ini cepat-cepat balik ke dia, karena dia tahu konsekuensi dosa itu nggak enak. Karena dia tahu dosa itu bisa menurunkan hidupmu. Dosa itu bisa membuat engkau jauh dari rancangan masa depan yang sudah aku siapkan bagi kamu. Tapi dia tunggu, dan ketika kita satu langkah aja, kita lihat Allah Bapaknya tergerak hatinya oleh belas kasihan dan langsung lari. Ayat 21. Nah, ini yang tadi si bungsu berpikir dia mau ngomong 3 hal. Pertama dia ngomong, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, tersampaikan ya. Pertama, oke. Kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kesampaian juga. Tadi kan si bungsu juga, aku mau ngomong, aku enggak layak. Ketiga, ayat 22, tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Langsung dipotong oleh papanya. Belum sampai si anak bungsu ngomong, jadikan aku orang upahan, bapaknya langsung potong, dia langsung ngomong, langsung ambil jubah, pakaikan pada dia, ambil cincin, pakaikan pada dia, ambil sandal atau sepatu, pakaikan pada kakinya. Itu artinya apa? Seberdosa kita apapun, segelap apapun, sehitam apapun, kita ini anak Tuhan. Kita seringkali orang yang merasa nggak layak di hadapan Tuhan, dia merasa diintimidasi si jahat, kamu nggak layak, kamu nggak layak, kamu nggak layak. Tapi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, saat itu juga Bapa di surga
yang mengangkat kita. Kamu ini anakku. Boleh bantu sambil main musik? Nanti saya minta satu lagu yang Saatku Menyembahmu, boleh ya? Kamu ini nggak layak. Si jahat ngomong pada hati dan pikiran kita, nggak layak. Kita sendiri pun juga merasa nggak layak. Dengan segala sesuatu dosa kita pun nggak layak. Tapi ketika kita datang, Bapa yang mengangkat kita, kamu ini anakku, berlakulah seperti anak. Jadi ini kabar baik. Saya sebelum berumah tangga, saya tinggal di kos-kosan. Nah, ketika saat itu saya kan tinggal di lantai 1, ada teman saya di lantai 3. Saya kos-kosan saya 3 lantai. Ketika itu saya memang sudah mulai hidup baru, udah mengenal Tuhan, udah tergabung dalam satu persekutuan doa di Jakarta Barat. Nah itu setiap Sabtu malam minggu, teman saya cowok, dia tinggal di lantai 3. Setiap Sabtu malam minggu dia selalu bawa ceweknya naik ke kos ke atas. Saya tahu karena kan saya di lantai 1. Kalau ada orang keluar masuk kan saya tahu, oh ini setiap malam minggu temanku baik ini dia datang naik ke atas. Setiap malam minggu selalu ceweknya diajak ke kosnya naik ke atas. Nah, ketika hari Sabtu malam minggu suatu hari Sabtu malam minggu, saya pas lagi di ruang keluarga gitu ya, di ruang keluarga kos-kosan itu, saya pas lagi baca di situ. Nah, namanya juga jomblo. Saya belum punya pacar ketika itu ya di kos-kosan baca buku aja di ruang keluarga. Kemudian dia datang. Terus saya saya nggak tahu kok, kayak nggak sengaja saya nanya aja, loh kok ceweknya tumben nggak diajak. Jadi saat itu dia datang nggak ngajak ceweknya. Akhirnya dia ambil duduk kursi di samping saya. Terus saya belum bicara apa-apa. Terus dia yang cerita sendiri. Ya ini aku udah putus sama pacarku. Terus saya nggak nanya apa-apa, saya juga nggak kepo, kok setiap malam minggu kamu naik ke kamar ajakin cewekmu kamar tuh ngapain? Saya juga nggak kepo itu kan, bisa jadi ajak ke kamar untuk doa bareng kan, kita nggak pernah tahu ya, nggak boleh negatif thinking. Tapi saya nggak nanya seperti itu, tapi dia langsung ngomong aja, Mas Roy, dia yang manggil saya Mas Roy karena dia di bawahku. Mas Roy boleh tolong doain nggak? Terus dia cerita semua, dia selama ini udah jatuh dalam free sex semua dengan pacarnya semua, dan itu padahal saya nggak ngomong apa-apa. Dan ketika saat itu dia mulai nangis, air mata mulai keluar. Padahal kalau teman-teman lihat orangnya, itu kayaknya nggak banget kalau nangis. Orangnya gundul dan dia ini atlet Muay Thai, badannya bagus sekali. Tapi dia nangis, dia minta didoain. Dan sejak saat itu dia memang udah putus dengan pacarnya, tapi sejak saat itu saya ajak ke persekutuan doa saya, dan dia hidup baru. Dan mulai saat itu dia mulai merasakan ada kedamaian, sukacita, dan hidup baru. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini juga pengen untuk supaya setiap siapapun saja yang bertemu dengan kita bertemu dengan Tuhan. Ketika setiap orang yang bertemu, berbincang-bincang dengan kita merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita nggak pernah tahu Roh Kudus bekerja melalui kehidupan kita, dan dia bisa menjamah kehidupan teman-teman kita itu, siapapun orangnya itu. Di saat itulah kita menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Karena satu hal, ketika Allah ditinggikan, ketika kita memuji, memanggil namanya, menyembah Dia, dengan lidah kita mengaku, dengan hati kita percaya, siapapun itu akan diselamatkan. Setiap daripada kita sudah dibasuh dengan Roh Kudus. Basuh dengan darah yang kudus. Nah, darah yang kudus inilah yang kita tidak mau membuat darah ini sebagai yang cuma-cuma dalam kehidupan kita. Tapi biarlah darah yang kudus ini tetap mengalir dalam kehidupan kita. Agar setiap orang yang bertemu bisa melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita, dan setiap daripada orang yang ketemu biarlah dia memuliakan Bapa kita di surga.
Nah, maka bagian kita hari-hari ini ini perkara kecil. Memuji, menyembah Tuhan ini perkara kecil. Tapi tadi di awal saya bilang, siapa yang terus setia, taat dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara-perkara besar. Kita nggak perlu fokus pada perkara besar, tapi kita fokus pada perkara kecil, maka perkara besar akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan. Maka saya pun sebagai seorang pribadi yang masih ada kelemahan, sering terjatuh bangun, sekarang paksa diri saya setia dalam perkara kecil. Contoh kalau sebagai seorang pekerja, karyawan, datang kantor nggak telat, itu perkara kecil. Nggak ada yang tahu kan, mungkin kita nggak langsung dipecat ketika itu, tapi ini semua yang kita lakukan itu kita mau buktikan bukan pada Tuhan, tapi kita mau buktikan pada diri saya sendiri bahwa aku menang atas keinginan dagingku, aku menang atas keinginan mataku, aku menang atas keangkuhan hidupku. Nah, maka dalam perjalanan waktu, biarlah mata di surga yang memberikan kita jempol. Ketika di surga sudah memberikan kita jempol, maka orang-orang di bumi semua juga akan memberikan jempol. Karena ada tertulis kan, biarlah kita mendapat perkenanan di surga dan dihormati oleh manusia. Seringkali kita sebagai manusia mencari penghormatan manusia. Tapi ketika manusia kasih jempol, belum tentu surga kasih kita jempol juga. Nah, maka target kita adalah surga yang kasih jempol. Biarlah hidup kita ini bisa dinikmati oleh Tuhan. Ketika hidup kita dinikmati oleh Tuhan, ini anakku, hidupmu, maka manusia juga akan ikut kasih jempol. Karena ketika Tuhan yang sudah angkat, gak ada manusia yang bisa menurunkan. Sama juga ketika Tuhan yang sudah turunkan, gak ada manusia yang bisa menaikkan kita. Jadi kita mau hari-hari ini ajar aku Tuhan memiliki hati yang bijaksana, supaya aku bisa menghitung hari-hariku dan beroleh hati yang bijaksana. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah saat-saat ini menjadi saat yang intim, hanya antara kita dengan Allah Bapa di surga. Kita gak mau peduli kanan kiri, depan belakang kita, karena cuma dalam kehidupan kita cuma hanya ada sepasang mata di surga yang melihat Bapa di surga. Saat aku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat aku memuji-Mu, Engkau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Dengan lembut katakan, saat aku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lihat, ini lagu sederhana, enak sekali kan ketika kita menyanyikan benar-benar dalam hati. Pengen ketemu Tuhan, nyanyikan lagu ini sederhana. Pengen mengagungkan Tuhan, kita bisa menyanyikan lagu ini. Pengen Tuhan datang, bertahta bersama-sama dengan kita, kita tinggal memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, Dia pun akan datang. Ini luar biasanya kita. Dengan doa, dengan hati kita yang memuji, menyembah, kita bisa mendatangkan Tuhan. Dia datang bertahta di atas puji-pujian kita.
Tuhan mencari hari-hari ini mereka-mereka yang memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau perintahkan pada daging kita. Mungkin kita malas, mungkin kita ngantuk, takut. Kita mau perintahkan pada daging kita, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kita nggak mau membuktikan diri pada Tuhan, tapi kita mau buktikan pada diri kita bahwa aku hidup bukan karena dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh roh. Maka kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau buka lidah bibir kita dengan hati kita percaya bahwa Tuhan hadir. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertahan di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat kami menyembahmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Tuhan, kami mau bangkit diri, kami mau angkat hatiku, pandang kekudusanmu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu,
Haleluya. Oh ya Ramanaya Himaraya Lalasi Shikiramaya Kinaramaya Lalasi Seperti perikop Sakeus pemungut cukai, Yesus kenal dengan Sakeus, padahal mereka sebelumnya belum pernah bertemu. Dan Yesus memandang ke atas, melihat Sakeus. Dia tidak pernah merendahkan orang berdosa. Justru dia mengangkat setiap daripada kita yang saat ini merasa diri tidak layak, yang merasa diri, Tuhan aku sudah sangat-sangat berdosa, dan merasa bahwa Tuhan aku gak layak disebut anak Allah lagi. Tuhan mau bilang bahwa hari ini juga pakaikan kau jubah, aku beri kau cincin, aku berikan kau sepatu. Engkau sekali anak, tetap anak. Amin. Masuklah dalam rumahku, nikmatilah kebahagiaan bersamaku selama-lamanya. Amin. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Kita juga mau minta doa pada Bunda kita semua, Mama Mary, Bunda Maria. Dia yang selalu mendoakan kita supaya kita ini kuat dalam menjalani hidup ini. Kita ini setia pada putranya. Kita ini dimampukan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kita taat pada perkara-perkara kecil. Kita memohonkan doanya. Dia mendoakan kita selama kita hidup. Bahkan nanti kita mati pun, Mama kita mendoakan kita. Kita mau kasih dia salam kasih kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jesus loves you so much. Thank you. Terima kasih, dengan tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih Bro Roy, luar biasa ya. Wah, luar biasa, saya sampai speechless. Kayak film Disney. Saking kerennya hari ini, terima kasih Bro Roy. Kalau saya sendirian terima kasih kayak kurang rame. Teman-teman, sesuai tradisi Alfonsus kita mau ngapain? Yuk, 1, 2, 3. Thank you Bro Roy, we love you. Terima kasih Bro Roy, kami mengasihimu. Oke, seperti firman yang barusan kita dengar ya, bahwa teman-teman yang hadir semua hari ini di sini, semua kita sama-sama nggak sempurna, sama-sama telah berdosa, sama-sama nggak layak, tapi Bapa yang melayakkan kita semua, amin. Dan karena itu marilah kita berikan persembahan yang terbaik untuk Bapa. Kita memberikan persembahan kita. Tuhan tidak menghendaki yang mewah-mewah, Tuhan tidak menghendaki yang luar biasa megah. Tuhan menghendaki pemberian yang benar-benar sesuai, benar-benar sesuai dengan jiwa kita, dengan hati kita yang kita relakan, ya, hati kita yang remuk redam, jiwa kita yang hancur, itu yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Kita mulai. Bapak, inilah persembahan kami, biarlah layak di hadapan-Mu, biarlah bisa membawa kemuliaan-Mu Tuhan, lebih besar. Oh Tuhan, persembahanku ini, Engkau menerima korban syukurku
hati kami, sukacita kami, duka cita kami, semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan yang terbaik hanya di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Baik, shalom teman-teman. Lemes amat. Ya, kita kasih waktu ya 5 menit deh biar nggak lemes-lemes yang mungkin mau memberikan kesaksian atau yang mau memberikan tadi dapat apa aja gitu misalnya. Biasa Johan kan paling seneng sharing nih. Ada yang mau di-sharingin nggak Johan? Johan? Oh nggak ada, tumben. Oke teman-teman silakan, Rika udah unmute, ada yang mau di-sharingkan Rika silakan. Kita bisa dengar gak suaranya? Coba tes dulu Rika, coba ngomong tes. Oh iya tes 1 2 3. Nah kali ini ada suhunya jadi kita bisa dengar suaranya Rika. Aman? Aman. Oke Rika silakan, ada yang mau di-sharingkan silakan. Di spotlight boleh host. Lagu-lagunya kita pas merem hidup saya pada saat itu pas banget. Maaf bisa diulang agak putus-putus tadi. Coba Oh, agak stabil, mungkin handphonenya lebih stabil. Coba iya. sekali lagi. Jadi tadi saya tuh di tema adalah memang kayak gitu. Jadi lewat lagu Tuhan saya. Terus juga waktu apa namanya saya waktu renungan itu tentu ya kok dia dibaca kita nggak dicatat bagi kita ternyata itu memang benar namanya ya bentuk kasih apa dengan kepercayaan kita sampai itu sih tersentuh bagian itu. Oke, terima kasih atas sharingnya Rika. Sama-sama. Terima kasih, salam memberkati. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Wah, dengan sharingnya sangat merasa terberkati juga kita. Wah, tuh teman-teman tuh ada tepuk tangan semua untuk Rika ya. Semangat ya Rika, semangat, kita semua juga ikut semangat. Oke, ada lagi teman-teman. Ini tunggu saya lihat. Hanya tinggal Rika doang yang di Zoom. Ada Carolina sama Lucia aja sih, tapi kan tim ya. Ya, ada lagi teman-teman mungkin di sini. 2 makhluk ini kemana deh? Oh ya, udah ke WC ya, jangan gitu nanti sembelit. Ada lagi teman-teman mungkin ada yang mau sharing? Nggak ada? Oke. Kalau ada nanti boleh nanti ya habis inilah ya seperti biasa. Habis PD nanti kita seafood biasanya atau pagoda, jadi ya, kita lanjutin sharing di sana, oke? Oke, kita lanjut aja biar nggak kemalaman. Rika nanti kalau ada waktu ke Jakarta main-main ya, PD bareng sama kita, pasti seru deh. Oke, kita langsung saja berita yang pertama. Wow, apa ini? Aduh, apa ini? Kita lihat judulnya pulang. Pulang kemana? Ke rumah Bapak. Jangan pulang ke rumah Bapak, ini ada 2 konotasi. Ya betul, teman-teman. Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus 1 Dekanat Utara kembali dibuka. Tepuk tangan dulu dong. Oke, pendaftaran masih dibuka. Retretnya 19, 20, 21 Agustus. Sorry, seminar. Jadi kalau retret itu kan nginep ya. Kita mau nginep. Oh enggak. Ya karena kita masih jaga-jaga prokes, jadi ini pulang hari, namun materinya semua sama. Justru lebih enak teman-teman, dekat di Sunter ya, di Don Bosco, biayanya jadi murah, 100.000 saja. Makannya ya mungkin ada yang cari sendiri, tapi ada yang disediain kok, tenang aja. Ya, yang pasti makanan rohani pasti tidak tercukupi, amin ya. Ya, kalau kurang tenda Sunter dekat tinggal nyebrang, oke? Nah di sana teman-teman gereja Don Bosco ya, kalau saya tadi udah sebut tenda Sunter yang di sana, yang di daerah Sunter sana, 19 sampai 21 Agustus, pembicaranya kece-kece, lihat ada Tony Perianto, sebelah kanannya tuh artis kondang kita, Ko Beni, lalu ada Civivi, terakhir ada Brogo Aditya ya,
Jadi ganteng-ganteng, cantik-cantik semua seperti teman-teman di sini, asik. Ya, ya ikutan ya, ajak temennya. Ingat, daftarnya pendaftaran udah kita share lagi teman-teman. Kalau memang butuh, pengen dan ada kendala apapun, ayo ngomong ke kita akan bantu. Pokoknya harus join ya. Ingat ya, tiga sejoli, Spice Girls kita di sini, Maria, Devina, Yanita harus ikut ya. Ikut. Next. Nah, teman-teman, jadi untuk menyambut seminar hidup baru ini, tema bulan ini sangat spesial. Judulnya OTW pulang. Sekali lagi coba sebut judulnya OTW pulang ya. OTW pulang kemana ya tadi ya, ke dalam hadirat Tuhan dan sebagainya. Jadi hari ini kita mulai nih. Hari ini seri episode pertama istilahnya. Yang judulnya Lost But Found, itu episode pertama. Coba di next dulu deh. Coba next habis ini. Nah ini, jadi kalau lihat tuh episode pertama Lost But Found, terus next 2 minggu kemudian ada God is Able, lalu 9 Agustus ada Merdeka, dan 16 Agustus episode 4 OTW pulang ya, karena itu sesi pendahuluan sebelum RHDR yang judulnya pulang. Jadi cocok ya OTW pulang ya, cocok ya. Oke, teman-teman harus ikut semuanya biar nggak rugi. Hari ini dibawakan oleh Roy Alvis, tadi udah keren banget dan cocok banget sama temanya. Itu sebagai permulaan teman-teman. Nggak usah khawatir, ajak temennya minggu depan. Jangan, 2 minggu lagi. Ajak temennya 2 minggu lagi ya. Jadi semakin banyak teman-teman ambil materinya, semakin nggak rugi ya, karena paket komplit. Tapi kalau nggak datang hari ini gimana? Tetap ajakin 2 minggu lagi ya. Nggak terlambat kok, pokoknya semua akan ngomongin sampai OTW pulang, oke? Oke, jelas ya? Kita next. Ya, kita masih buka pendaftaran juga untuk join our army, oke? Yang mau menjadi WL, yang mau jadi pemusik. Ada yang mau jadi pemusik tempat ini? Ada yang mau belajar? Nggak ada juga. Yang skip aja apa ini? Ya yang bisa jadi usher, tadi Yanita dan Johan udah tuh ya, dengan senyumnya, dengan keramah tamahannya. Ya, kenapa Maru? Oh enggak apa-apa. Ya, dengan keramahannya bisa bikin kita semakin dekat ya. Atau army-army yang lain, nanti pokoknya kontak ke kita aja, kita siap kok buka. Untuk kesempatan teman-teman, ayo kita harus memberi ya. Jangan terima terus, tapi harus memberi, oke? Next. Ya, yang mau bergabung di grup, daftar jadi army dan segala macam, hubungi siapa? Namanya? Bukan, jangan gua ya. Ada nomor WA yang di sana. Ayo hubungi siapa? Ada yang tahu? Admin. Hah? Agak bener, bentar lagi bener. Apa? Kang Amin ya? Kang Amin. Hubungi Kang Amin ya. Kang Amin nomornya tuh udah jelas tuh, 0896 1814 0899 ya. Kang Amin akan selalu menjawab kebutuhan kalian. Menjawab doang sih, belum tentu bener ya. Tapi akan selalu ada melayani pertanyaan-pertanyaan kalian terkait ini semua. Oke? Nanti kita akan bikin julukan baru nih guys. Jadi kalau teman-teman yang baca broadcast, selain Kang Amin, kita memperkenalkan lagi namanya. Ada yang tahu? Ada yang baca? Kita memperkenalkan lagi namanya Al Friends. Siapa tuh kalian? Alphonsus Friends. Oke? Ya, Kang Amin, Al Friends. Kang Amin, Al Friends. Jayus, tapi ya kalau nggak ada gini nggak berwarna hidup kita ya teman-teman. Oke, lanjut. Umat baru, welcome. Ada yang baru datang? Tapi boleh lah, ini udah lama nggak kelihatan nih. Rian Iga, welcome back. Ada Devi Christina, dia nunjuk sih. Welcome back. Kevin. Nggak kelihatannya kayak umat baru, habis shiny gitu, glowy gitu loh, nggak ada kacamatanya. Dulu kan agak sedikit gimana gitu ya. Tadi pas dateng nih siapa, gila Tomingse. Tapi pakai baju PD Alphonsus gitu kan, kayak BTS pernah cuci laundry di sini, tahu kan tuh, sering lihat kan tuh, ngeselin. BTS pernah laundry di sini, pas kita ngelihat ada tulisan tidak.
Ya, oke, next, nggak ada kalau gitu. Kan agak-agak bikin kesel ya daerah sini. Ya, happy birthday, ada yang berulang tahun. Coba next, kayaknya sih nggak hadir orangnya. Nggak apa-apa, kita tetap wish Agnes, Magdalena, lalu Raymond Aswandi, Eva Maria Pusun Hayon, dan Hendra. Happy birthday pada kalian, teman-teman kita. Mungkin siapa tahu nanti bisa ketemuan lagi ya, dan menanyakan kabarnya. Oke, next, thank you, selesai, bubar, pulang, yuk kita seafood. Foto dulu ya. Oke, setelah ini kita foto ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih hari ini udah hadir dalam doa malam hari ini. Saya pribadi merasa sangat terberkati karena selain dari acara pujiannya tadi, pewartaannya juga firmannya meneguhkan sekali. Satu paket ya hari ini. Gak cuma teman-teman, saya merasakan juga kerinduan Bapa yang begitu nyata. Gak cuma buat saya, gak cuma buat teman-teman, tapi saya juga merasa untuk teman-teman kita di luar sana. Ya, teman-teman di luar sana, Bapak benar-benar merindukan anak-anaknya. Teman-teman, ini saya agak serius ngomongnya, tolong sekali diajak teman-teman yang kalian kenal, ya, entah itu mau join PD 2 minggu lagi atau ikut retretnya. Sangat berharap sih bisa ikut SHDR-nya teman-teman. Karena bisa itu, ya kita bisa bersama-sama lah merasakan kasih Bapak kembali tercurah. Amin ya teman-teman, terima kasih sekali lagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh kembali merasakan cinta-Mu. Kami boleh diisi dengan firman-Mu, kami boleh kembali diingatkan untuk kembali di dalam jalan-Mu. Kami bukan manusia yang sempurna. Kami bukan manusia yang sangat-sangat kudus. Kami bukan manusia yang selalu benar Tuhan. Bahkan sebaliknya, kami selalu merasa tidak layak. Kami selalu merasa kesalahan-kesalahan kami mengikuti jalan kami. Namun kami tidak takut sebab malam hari ini Tuhan, Kau memulihkan iman kami. Kau mengembalikan pengharapan kami. Dan Kau kembali menjamah kami dengan kasih-Mu. Sehingga apa yang dunia katakan tidak benar pada kami, namun Engkau membela kami. Kau jadikan kami sebagai biji mata-Mu, Kau pandang kami berharga. Dan oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami boleh beroleh pemulihan di hadapan-Mu. Kami tahu butuh proses Tuhan, namun kami ingin menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Mulai malam hari ini, tidak akan kami kembali melupakan Engkau, namun kami akan terus berjalan bersama-Mu. Bapa, terus jagai kami, jagai hati kami, jagai iman kami. Lindungi kami dari segala pikiran yang jahat, lindungi kami dari segala musibah. Apabila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Bapa sertai kami. Lindungi keluarga kami Tuhan. Lindungi setiap teman-teman kami yang juga tidak bisa hadir. Mungkin karena mereka sedang sakit, mungkin mereka karena sedang lelah, mungkin mereka karena sedang capek Tuhan. Tetap Tuhan mau berkati dan Tuhan mau tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Biar kesembuhan dan pemulihan sejati yang hanya berasal daripada-Mu saat ini juga tercurahkan atas mereka. Kami persembahkan Tuhan, persekutuan doa kami malam hari, sukacita kami, segala sesuatu yang kami dapatkan hari ini, kami persembahkan kembali padamu. Pada kemuliaan-Mu Tuhan yang semakin besar dan bela kami yang semakin kecil. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh bersama-sama saudara Siman, kami boleh menutup persekutuan doa kami ini dengan nama-Mu yang kudus. Tuhan Kau sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kami ialah Raja kami yang hidup, yang berkuasa bersama dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria yang baik hati, berdoalah senantiasa bagi kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, silakan bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri hari ini dengan penuh semangat lagi seperti kita mengawali PD ini ya. Siap semangat, tangan di atas. Lagunya apa lo?
besar dan